Pada kesempatan kali ini, saya Jessica Sylvia Hutauruk dari kelas AKP 6B akan mempresentasikan subtopik dari audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali modal, yaitu subtopik ekuitas pemilik. Terdapat perbedaan utama antara audit ekuitas pemilik pada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan yang tertutup, biasanya hanya terdiri atas sedikit pemegang saham saja, sehingga hanya terdapat sedikit transaksi selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang termasuk dalam bagian ekuitas pemilik adalah perubahan ekuitas pemilik atas laba tahunan atau kerugian dan pengumuman dividen. Perusahaan tertutup jarang membayar dividen dan auditor tidak banyak menghabiskan waktu untuk melakukan verifikasi ekuitas pemilik meskipun catatan perusahaan tetap harus diuji. Sedangkan untuk perusahaan terbuka, verifikasi ekuitas pemilik lebih kompleks karena terdapat lebih banyak pemegang saham dan banyak perubahan individu pada individu pemegang saham. Transaksi-transaksi ekuitas pemilik yang mungkin terjadi adalah perubahan ekuitas pemilik disebabkan oleh laba atau rugi tahunan serta pembagian dividen. Adapun tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik adalah untuk menentukan apakah yang pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan telah mencukupi. Yang kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Yang ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Adapun pengendalian internal yang penting dan diutamakan oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, otorisasi yang memadai untuk transaksi atau transaksi material dan harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua, pencatatan yang baik dan pemisahan tugas. Yang ketiga, petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian audit modal saham dan kelebihan modal. Auditor harus memperhatikan 4 hal berikut dalam hal audit modal saham dan kelebihan modal atas nilai pari. Yang pertama, transaksi modal saham yang ada sudah dicatat. Tujuan terkait dengan kelengkapan transaksi. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat benar-benar terjadi dan dicatat secara akurat. Tujuan terkait dengan keterjadian dan akurasi transaksi. Yang ketiga, modal saham dicatat secara akurat. Tujuan terkait akurasi saldo. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar. Keempat, tujuan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya kita masuk pada bagian audit atas dividen. Penekanan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya dan bukan saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Keenam tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen, termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen, adalah yang pertama, dividen yang dicatat benar adanya. Yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat. Yang ketiga, dividen telah dicatat dengan benar. Yang keempat, dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar adanya. Yang kelima, hutang dividen telah dicatat. Yang keenam, hutang dividen telah dicatat dengan benar atau keakuratan. Selanjutnya kita masuk pada bagian audit saldo laba. Untuk memulai audit atas saldo laba, auditor pertama kali perlu menganalisis saldo laba perusahaan sepanjang tahun. Schedule audit menunjukkan analisis tersebut yang biasanya merupakan bagian dari berkas permanen, termasuk deskripsi setiap transaksi yang mempengaruhi akun. Untuk memenuhi audit atas pengkreditan saldo laba untuk laba bersih tahun berjalan, auditor dapat menelusuri jurnal pada saldo laba ke laba bersih dalam laporan laba rugi. Prosedur ini harus dilakukan setelah seluruh jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Kemudian, setelah auditor yakin bahwa pencatatan transaksi sudah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi saldo laba, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah pencatatan tersebut dilakukan dengan akurat. Bukti
Bukti audit yang diperlukan dalam langkah ini adalah untuk menentukan akurasi bergantung pada sifat transaksi. Auditor juga harus mengevaluasi apakah terdapat transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi ternyata tidak ada. Misalnya, jika klien mengumumkan dividen saham, maka nilai pasar yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan cara mendebit saldo laba dan mengkredit modal saham. Sama halnya jika dalam laporan keuangan terdapat apropriasi saldo laba, maka auditor perlu mengevaluasi apakah apropriasi itu masih diperlukan seperti tercatat pada tanggal neraca ataukah tidak. Standar akuntansi mensyaratkan adanya penyajian dan pengungkapan informasi sehubungan dengan saldo laba. Fokus utama auditor adalah untuk menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan saldo laba dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan restriksi atas pembayaran dividen. Biasanya perjanjian dengan pihak bank, pemegang saham, dan kreditur lainnya membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan klien. Restriksi ini harus diungkapkan dalam penjelasan tambahan di laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian audit atas laba ditahan. Yang pertama, titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi. Prosedur ini dilakukan pada saat-saat terakhir audit seluruh ayat jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih disesuaikan. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.